Kim mewujudkan istilah Kim Plus dengan bergabungnya Partai Nasdem, P3 dan Perindo dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kita lihat saudara, koalisi Indonesia Maju atau KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Demokrat saat ini punya 280 kursi alias 48% suara di DPR. Namun kini Kim sudah menjadi Kim Plus begitu ya, dengan bertambahnya Partai Nasdem secara resmi ke koalisi pemerintahan. Ini artinya jumlah kursi di DPR kini menjadi 349 kursi alias 60% suara. Koalisi gemuk pemerintahan Prabowo Gibran nampaknya bukan cuma wacana. Dengan memperoleh 60% suara di DPR, itu artinya pemerintah akan lebih mudah memuluskan program-programnya ke depan. Lalu bagaimana pola pengawasan dan kritik terhadap pemerintah bisa tetap jalan meski kursi DPR didominasi oleh kelompok kekuasaan? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Partai Nasdem resmi mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hal itu diungkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Paloh bilang momen Pilkada serentak kali ini bukan untuk Anies Baswedan. Jelas itu, saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya? Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai kerjasama antar partai politik jadi kunci keberhasilan bangsa. Prabowo menyatakan menyambut gembira Partai Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hadapi tantangan masa depan, saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Dan karena itu saya menyambut sangat baik sedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. P3 jadi partai selanjutnya setelah Nasdem yang mendeklarasikan dukungan pemerintahan Prabowo Gibran. Dukungan P3 terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dianggap sebagai upaya mendukung keberlanjutan pembangunan ke depan. Partai Persatuan Bangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto, agar bisa menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Ketua Umum Partai Perindo, Anggela Tanusudibio menegaskan partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Angela bilang partainya harus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk berkontribusi lebih bagi negara. Kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan, ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menemui Prabowo Subianto. Usai bertemu Prabowo, Muhaimin mengamini pertemuan dengan Presiden terpilih itu membahas bergabungnya PKB dengan Kim, termasuk Pilkada serentak. PKB dukung Anies atau enggak sih Gus? Ini membahas negara, ini bukan Pilkada saja. Gabung Kim Plus nih. Kim Plus itu apa? Kim Plus? Apanya Kim Jong Il ini? Negara itu maksudnya apa Gus? Pembahasan negara itu? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB, Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Di tengah rencana pembentukan Kim Plus, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sedih karena merasa ditinggal. Namun, Presiden kelima RI itu memandang dinamika Pilkada 2024 terlihat lucu lantaran ada bongkar pasang calon yang diatur sedemikian rupa. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang Pilkada nih. Yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya nih sekarang.
Aku sampai denger liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Koalisi Indonesia Maju kian gemuk. Partai Nasdem, P3, dan Partai Perindo memutuskan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Untuk berlayar di Pilkada Jakarta, kursi Kim Plus di DPRD kini berjumlah 63 kursi dari total 106 kursi. Jumlah ini bisa bertambah karena PKB dan PKS juga sedang membuka peluang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Jelang pilkada serentak, sejumlah parpol terus menjalani komunikasi agar kadernya diusung maupun bergabung dengan koalisi yang berpotensi besar kemenangannya. Meski berbeda dengan koalisi Pilpres, namun koalisi di pilkada serentak kali ini jadi karpet merah untuk Pilpres 2029 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Koalisi gemuk pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi tak hanya wacana pasca bergabungnya Nasdem, P3, dan terakhir Perindo untuk memperkuat pemerintahan ke depan termasuk di Pilkada serentak 2024. Lantas bagaimana nasib calon kepala daerah dan partai politik seperti Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang nampaknya memilih tak bergabung? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, selamat malam. Bang Hermawi, selamat malam. Selamat malam. Bang Hermawi, ini jadi penasaran nih, kenapa sih sebenarnya akhirnya Pak Surya ini bersama dengan Partai Nasdem berlabuh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Kan sejak dari awal ngotot nih Pak Surya mendukung Mas Anies di pemilu, kemudian juga di pilkada juga menginginkan Mas Anies untuk maju. Tapi kenapa sekarang berubah haluan 180 derajat? Ya, jadi hasil rapat kami terakhir seperti yang kemarin disuarakan oleh Pak Surya, kita mencermati dinamika kebangsaan yang berkembang. Kita akhirnya sampai kepada sikap bahwa politik itu selain idealisme juga harus realistis. Kita ingin berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya DKI Jakarta, karena Nasdem sekarang di DKI sudah jadi partai besar. Nasdem dengan 10 kursi dan wakil ketua DPRD, kita merasa bahwa kalau kita bergabung dengan partai the ruling party, kita akan lebih bisa berperan. Jadi akhirnya 3 hari yang lalu Pak Anies datang di Nasdem Tower. Biasanya kalau Pak Anies datang itu kita rame-rame berbicara. Kemarin itu ada sesi beliau berbicara berdua dengan Pak Surya. Coba digali kesamaan pandangan, akhirnya seperti yang dikatakan Pak Surya, sekarang tidak tepat momennya untuk Pak Anies melanjutkan pencalonannya. Jadi artinya adalah Partai Nasdem ini memilih bergabung bersama Kim karena alasan Pilkada Jakarta. Sebentar dulu, belum selesai saya. Karena ini kaitannya dengan Jakarta, karena dari awal kalau kita ingat sejak selesai Pilpres, kamilah yang selalu menginisiasi, menjaga harmonisasi koalisi 01. Tapi akhirnya kita kan harus menghormati pilihan dan kedaulatan masing-masing partai. Kita mengerti kalau kawan-kawan lain juga memilih jalan lain, pada akhirnya Nasdem memilih jalan bersama dengan Kim, dan pada konsekuensi dari kebersamaan dengan Kim, maka kami harus menyesuaikan pencalonan kami di DKI Jakarta. Jadi ini kan kait-mengkait. Kenapa demikian? Kita lihat perkembangan terakhir bahwa kami dengan teman-teman sudah tidak mungkin lagi untuk mencalonkan Pak Anies karena tidak ada kecukupan kursi. Di samping itu, seperti saya katakan tadi, selain idealisme, cara pandang, dan lain-lain. Tapi kan masih ada PKS yang belum memutuskan, tapi sudah memutuskan Mas Anies, ada PDI Perjuangan juga, kan bisa bergabung kalau misalnya tiga-tiganya mau, Bang. Ya, kita justru karena itu, karena kita sudah membaca ini semua, akhirnya kita memutuskan untuk bergabung dengan Kim, karena sudah tidak memungkinkan pada saat ini. Ke depan, seperti kata Pak Surya, ini momennya tidak tepat. Tapi kita akan cari momentum yang lain, bisa
ketua Pak Anies kan masih sangat muda. Oke. Sama kita kan sudah sekian tahun. Di Nasdem ini seperti rumahnya sendiri, datang sekehendak hatinya dan seterusnya. Jadi yang paling penting dalam perpolitikan ini adalah kebersamaan, silaturahmi. Relasi kita tetap terbangun baik, baik dengan PKS maupun dengan PKB maupun dengan Pak Anies. Tapi sikap politik itu kita harus hormati karena kita equal sama-sama partai politik. Mas Gun-Gun, kalau gitu kenapa akhirnya tadi kan Nasdem sudah memberitahukan kenapa alasannya. Ada Nasdem, selain Nasdem juga ada P3, ada Perindo terakhir yang juga berlabuh akhirnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ini alasannya murni karena Pilkada Jakarta atau ada justru ini juga upaya agar bisa menjegal Mas Anies maju di Pilkada Jakarta yang kaitannya nanti di 5 tahun mendatang? Menurut saya ini proses lobby dan negosiasi yang tidak semata-mata Pilkada Jakarta, tapi ini bicara soal konfigurasi pembentukan pemerintahan era Prabowo yang tentu ya bagian terpenting adalah politik akomodasi atau yang disebut dengan power sharing. Karena momentumnya berdekatan ya, Oktober dengan November dan kandidasi di bulan Agustus, maka itu menjadi satu paket utuh dalam konteks timbal balik atau pola resiprokal. Ini yang kemudian sebenarnya ya kerap kali terulang dalam sejarah kepemiluan kita pasca reformasi. Koalisi itu terbentuk 2 tahap. Pertama adalah koalisi dalam kandidasi dan yang kedua adalah koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Dan wajah paling benderang dari koalisi di Indonesia itu polanya koopsi, alias seringkali gonta-ganti pasangan. Contoh misalnya soal aktor aja. Dulu misalnya Nasdem sebagai bagian dari penyokong Pak Jokowi dan sebut aja beberapa partai seperti Gerindra di luar dan akhirnya kemudian jadi plusnya. Golkar juga demikian. Ini sekarang Nasdem awalnya kompetitor tapi kemudian sekarang menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Kira-kira menurut saya ya posisi daya tawar Kim itu tidak semata-mata konfigurasi di pilkada, tapi ini terkait juga dengan skema power sharing dalam pembentukan kabinet. Power sharing termasuk juga transaksional nih yang lagi dibuka oleh Pak Prabowo. Ya politik dalam konteks praksis ya salah satunya kan terlihat dari wajah negosiasi dalam konteks pembentukan pemerintahan. Dan itu pasti pola komunikasi transaksional itu pasti ada. Artinya pasti menerima dan memberi ya dan saya yakin ya salah satu trigger sebut aja faktor yang menentukan perubahan sikap Nasdem di Jakarta dalam pengusungan seorang Anies Baswedan itu juga tidak terlepas dari skema ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam negosiasi pembentukan pemerintahan. Nah, kalau gitu Bang Hermawi dengan masuknya ini kan berarti tinggal PKB, kemudian juga PDI Perjuangan, ada PKS juga yang belum menyatakan sikap. Nah, kalau misalnya tadi kan juga sudah disindir oleh Ketua DPR yang juga Ketua DPP, Mbak Puan bilang, nampaknya ini yang kalah akan mimpi indah, tapi kemudian yang menang akan mimpi indah, tapi yang kalah ini sulit untuk makan, sulit untuk berdiri bahkan. Nah, kalau kayak gini ceritanya, jadi tinggal PDI Perjuangan yang ditinggalkan. Emang itu skenarionya? Bang Taslim, di Kim Plus ini. Kami dalam perpolitikan Nasdem ini selalu melihat ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa yang tidak kami lakukan dalam koalisi kami 01? Kita ikut dalam sidang MK segala macam, tapi yang kita hadapi sekarang ini adalah realitas politik. Kompetisi itu ada akhirnya. Tapi kenapa nggak jadi oposisi aja? Berani jadi oposisi? Ada endingnya. Nah, kita juga punya pertimbangan sendiri dengan 2.206 anggota DPRD Nasdem sekarang. Kita juga mendengar mereka, ini aspirasi dari bawah. Kami ini kan hanya corong dari DPD dan DPW. Kita ingin lebih meningkatkan peran dalam pemerintahan. Kalau Anda lihat tradisi yang dibangun oleh Nasdem sejak kelahirannya 2 kali pemilu kemarin kita bersama dengan pemerintah. Dan itu kita selalu yakin bahwa kalau bersama pemerintah kita bisa lebih berperan. Peranan kita lebih tinggi dan lebih cepat, lebih adaptif. Demikian. Kalau gitu kenapa nggak dari kemarin saja akhirnya bergabung di Prabowo Gibran pada saat pemilu, Bang Hermawi? Lah, tadi saya katakan kompetisi itu ada akhirnya.
Apa yang tidak kami lakukan untuk Pak Anies sampai ke MK? Tapi kan negara ini harus ada yang urus. Kita harus menentukan sikap. Oke. Kita harus menentukan sikap dan pada saatnya kami mengambil sikap seperti ini dan tolong dihargai, tolong dihormati keputusan ini. Nasdem sebuah partai yang independen, yang punya integritas sendiri dan itu harus dihargai sama seperti bagaimana kami dicerca ketika mendukung Anies. Segala macam cacian kami dapat. Kami tetap bertahan. Tapi kalau kami ambil sikap lain sekarang, tolong juga kawan-kawan, tolong rakyat mengerti. Oke. Ingin berperan dalam pembangunan. Oke, tolong rakyat mengerti, Mas Gun-Gun. Berarti artinya juga ada deal-dealan yang besar begitu dengan masuknya 3 partai politik ke koalisi Kim? Iya, tentu seperti saya jelaskan tadi ya, tidak ada satu proses politik dalam momentum politik besar seperti sekarang dalam kepentingan partai politik yang tanpa ada ya mutualisme simbiosis, tidak ada keuntungan bersamanya. Itu kan pola dalam. Tapi ini lebih ke bagi-bagi kursinya atau mungkin ada tekanan yang dialami parpol nih atau mungkin jangan-jangan parpol juga nggak pede kalau misalnya jadi oposisi, belum siap. Ya, saya lihat kan seperti Partai Nasdem itu punya kesejarahan dan kesejarahan Partai Nasdem itu jadi bagian dari pemerintahan dan sepertinya saya melihat belum ada tingkat confident tinggi untuk berada di luar kekuasaan. Ya, ini sikap posisi politik Partai Nasdem tadi udah dibilang oleh Bang Hermawi bahwa sejarah Partai Nasdem 2 periode menjadi penyokong kekuatan Pak Jokowi dan sekarang kembali menjadi penyokong pemerintahan Prabowo di mana Pak Jokowi juga menjadi kekuatan rujukannya. Kira-kira ini menunjukkan lagi-lagi wajah cairnya ya posisi dan sikap politik partai-partai di Indonesia yang memang kita sama-sama tahu landasannya bukan basis ideologi tetapi lebih pada momentum dan akomodasi kepentingan politik. Nah, disitulah menurut saya titik temunya sehingga kemudian banyak partai bisa bertemu, ya banyak partai bisa akhirnya membangun ulang, merekalkulasi gitu ya sikap dan posisi politik mereka. Jadi nggak ada tekanan, Bang Hermawi, dengan masuknya Partai Nasdem ke Kim nih. Tadi kalau ditanyain oleh wartawan nampaknya pada saat gimana di Pilkada Jakarta ya Nasdem oke-oke saja, nurut aja begitu. Nampaknya kayaknya happy nggak sih Pak Surya ini? Begini Mbak. Pemikiran kita ini kan dinamis, sangat tergantung kepada situasi sosial kemasyarakatan yang berkembang. Nasdem itu saya kira dalam sejarahnya bisa dilihat track recordnya, siapa yang bisa menekan Nasdem? Kita partai independen, kita partai yang berdaulat. Bahkan ketika rame-rame menghajar Nasdem, mengusir Nasdem, kita tetap bertahan. Tetapi kalau kami ambil sikap seperti ini, tolong juga dihargai. Ini sikap politik kami, murni, datang dari hasil pemikiran kristalisasi diskusi kami dengan daerah-daerah. Demikian. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan pasti kan ada juga mungkin deal-dealan 100% pasti mungkin. Bang Hermawi, sebenarnya deal-dealan apa yang kemudian akhirnya membuat akhirnya ya ikut berlabuh bersama Kim? Apa yang dimaksud dengan deal-deal? Yang jelas dalam perpolitikan kita ini kita selalu politik itu kan mengurus kepentingan publik. Kita selalu mengutamakan sebagian besar kami di Nasdem, sebagian besar bukan seluruhnya, telah selesai dengan diri sendiri. Jadi kita betul-betul ingin mengabdikan diri kita untuk lebih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Itu yang utamanya. Saya tidak mengerti apa yang disebut dengan deal-deal, tapi yang jelas dalam satu kesempatan kedatangan kami ke Kartanegara sekitar 2 bulan yang lalu, saya menemani Pak Surya. Pak Surya waktu itu menjelaskan juga, kita mendukung pemerintahan, tetapi kita tidak masuk dalam kabinet. Nah, sikap ini kan terus bergulir. Dan teman-teman juga memberi masukan dan seterusnya. Jadi mengambil peran itu tidak harus secara fisik masuk. Tapi kan waktu itu mendukung tapi belum deklarasi. Nah, tapi deklarasinya nih jelang-jelang deadline waktu untuk pengumuman atau pendaftaran ya Pilkada Jakarta. Berarti ini cuma soal teknis, soal momentum saja saya kira. Nggak ada hubungannya sama Pilkada Jakarta. Karena kan Pak Surya juga bilang kan ya Mas Anies juga belajar kehidupan nih. Bukan hanya Pilkada Jakarta, ada 500 lebih pilkada dan itu saling terhubung. Kalau Anda lihat di daerah-daerah itu koalisinya sedemikian dinamis. Partai ini bergabung dengan partai ini di mana-mana seperti itu. Dan kita cair saja karena
kepentingan lokal itu lebih kita utamakan dalam pilkada. Nah, Jakarta karena masih menjadi sentrum politik, masih menjadi sampai sekarang faktanya masih menjadi pusat kekuasaan, menjadi daya tarik sendiri soal pilkada Jakarta. Tetapi bukan hanya pilkada Jakarta. Oleh karena itu berarti dengan masuknya 3 partai terakhir, Mas Gun-Gun, terakhir ada PDI Perjuangan, ada PKS, PKB yang belum menentukan sikap. Akankah ini memengaruhi peta pilkada Jakarta? Artinya semua bergabung kecuali dengan PDI Perjuangan, termasuk juga dengan pemerintahan ke depan yang jadi oposisi hanya kemungkinan besar PDIP. Iya, persis. Saya menduga hal yang sama, bahwa kemungkinan perubahan sikap itu juga akan terjadi di PKS ya, dan mungkin juga PKB. Yang mungkin rada sulit ya dalam konfigurasi posisi politik yang sudah diambil oleh partai-partai hanya PDI Perjuangan. Jadi saya menduga PDI Perjuangan yang akan memerankan diri sebagai kekuatan oposisi atau kekuatan penyeimbang lah ya, kalau tidak mau menggunakan kata oposisi. Itu menurut saya juga akan sangat berdampak signifikan pada rekalkulasi kandidasi di Pilkada Jakarta. Pak Anies berpotensi untuk out ya dari pertarungan di Jakarta, dan sangat besar kemungkinan Pak Ridwan Kamil melenggang dengan dukungan penuh dari Kimplas, dan ya lagi-lagi kita akan dihadapkan pada pilihan sulit dari publik untuk mendapatkan alternatif competitiveness ya dalam konteks Pilkada Jakarta. Sama mungkin terjadi di pilkada yang melibatkan politik patron. Dan kemungkinan itu jadi makin banyak bergabung, kemungkinan kota kosong bertambah juga untuk melawan juga itu kemungkinan besar ya di pilkada-pilkada lainnya ya di 2024. Mungkin ya seperti kalau sekarang seperti nada-nada yang terjadi di Jakarta itu kan ada independen ya yang dipaksakan begitu ya. Dipaksakan sehingga kemudian tidak menjadi satu proses pemilu yang memiliki ya electoral proses yang bagus gitu. Ya minimum ada kompetitornya aja. Dan itu bisa dikatakan sebagai aspek competitiveness dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Berarti artinya tinggal kita menunggu dari sikap dari PDI Perjuangan, PKS dan juga PKB. Terima kasih ulasannya Mas Gun-Gun Herianto. Bang Hermawi Taslim, terima kasih. Sehat selalu, selamat malam.